Oke guys, welcome to ASIS 5. Di sini kita akan melakukan atau membahas quick review dari materi-materi sebelum UTS dan juga ada latihan soal untuk membahas soal UTS tahun lalu atau soal UTS yang paling baru gitu. Nah, oke BTW sebelumnya gue mau minta maaf untuk keterlambatan dari asistensi ini karena gue itu hari Selasa dan hari Sabtu total ada 5 UTS, jadi gue belum bisa mengalokasikan waktu untuk membahas asistensi ini. Oke. Terus di materi UTS ini Matdas biasanya ada 4 soal. Biasanya. Nah, soal pertama ini ada logic theory atau logika. Di sini biasanya ada logic operators, terus ada necessary and sufficient condition biasanya dibahas di problem 1. Terus di problem 2 ini ada set theory. Di set theory ini sama, akan ada operator himpunan dan mungkin ada hukum-hukum dari operator himpunan dan pasti akan ada diagram Venn gitu. Terus di problem 3 di relations and functions ini kita bakal bahas fungsi, predominantly akan bahas fungsi. Khususnya ini biasanya bentuk soalnya adalah mencari equilibrium, baik itu price equilibrium maupun quantity equilibrium. Terus biasanya disuruh plotting atau gambar grafnya gitu. Ini untuk problem 3. Untuk problem 4 biasanya dia akan bahas sistem persamaan linear n variabel. Terus akan ada matrix algebra. Nah, biasanya di sini juga akan ada keluar konsep-konsep seperti Cramer's rule atau mencari determinan dan lain sebagainya. Oke, by the way ini sebelumnya gue disclaimer dulu bahwa PowerPoint bahwa slides ini gue bikin se-concise mungkin gitu ya, sesingkat mungkin. Karena gue hanya masukin kayak konsep-konsep yang menurut gue lumayan krusial gitu atau lumayan penting untuk kalian dalam mengerjakan UTS ini. Oke, sebentar. Oke. Nah, di sini pertama kita akan bahas tentang logic theory atau logika. Teori logika. Di sini khususnya kita especially bahas tentang logic operators. Nah, let's say kita punya proposition P dan Q. Salah. Let's say kita punya proposition P dan Q. Oh ya, sebelumnya kita refresh dulu bahwa propositions adalah itu adalah sebuah pernyataan, statements in which we're able to determine whether it's true or not. Jadi ini adalah propositions, itu adalah statements yang kita itu bisa tentukan dia itu benar atau salah gitu. Ya, itu definisi dari propositions. Nah, kalau kita punya propositions, kita punya sets of propositions, kita juga bisa mengoperasikan propositions itu menggunakan operator logika atau logic operators. Di sini kita ada propositions, itu ada proposisi P dan proposisi Q. Nah, untuk operator yang pertama kita akan bahas tentang negasi. Negasi ini simbolnya seperti ini. Ini dibacanya negasi P. Atau kalau misalkan mau pakai Q, ini negasi Q. Nah, negasi ini ya kita negate aja truth value dari initial truth value dari propositions yang ada. Misalkan di sini kita punya proposisi P yang bernilai true.
Nah, apabila kita negasikan proposisi P, maka negasi dari P itu akan memiliki truth value false. Begitu juga sebaliknya, apabila dia memiliki truth value false, apabila kita negasikan, dia akan memiliki truth value true gitu. Kemudian di sini ada conjunction. Conjunction ini dalam kata lain adalah dan gitu ya. Dan. Jadi P dan Q. Kalau P dan Q kan dua-duanya itu harus bernilai true kan. Maksudnya kalau dia bilang P dan Q, maka P harus iya dan Q harus iya. Makanya dalam truth table ini, si conjunction ini hanya bernilai true apabila P dan Q-nya itu true. Gitu ya. Kemudian di disjunction ini kan dalam kata lain itu P atau Q. Nah, untuk dia bernilai benar, setidaknya satu have to be true. Gitu. Jadi hanya setidaknya satu propositions yang bernilai true supaya disjunction ini bernilai true. Contoh di sini kita punya ini ya, misalkan P true, Q true, maka P disjunction Q itu true. Apabila salah satunya saja yang true, maka disjunction tetap bernilai true. Sedangkan apabila keduanya false, maka disjunction bernilai false. Kemudian ini ada implication. Di implication ini truth table-nya adalah sebagai berikut. Jadi dia ini hanya bernilai false apabila F-nya false, apabila F-nya true, dan Q-nya false. Nah, ini sebenarnya pembahasan tentang kenapa bisa seperti ini mungkin udah dibahas di kelas, atau mungkin belum. Tapi menurut gue ini pembahasannya ada kaitannya dengan teori himpunan gitu, atau teori set. Jadi kalau kalian mau baca lebih lanjut, gue ada bahannya di drive gue. Kalian bisa baca tentang kenapa dia ini begini truth value-nya. Tapi for now kalian telan dulu aja seperti ini. Begitu. Terus ada implication, dia ini implikasi tapi dia berjalan dua arah. Two-way implication. Gitu ya. Oke. Terus di sini ada necessary and sufficient condition. Nah, kita asumsikan kita punya dua proposisi dan sebuah operator. Kita punya dua proposisi yang dioperasikan dengan satu operator logika. Di sini kita punya jika P maka Q. Kita asumsikan dia true. Kita asumsikan di ini kita asumsikan dia itu true. Contoh, if human survives, jika P, then there must be oxygen, maka Q. Nah, necessary condition ini itu adalah condition that must be true in order for something else to be true. Nah, without it, the statement or outcome cannot happen, but having it does not guarantee the outcome. Jadi contohnya, kalau kita menggunakan yang kita punya ini, jadi Q adalah necessary condition for P. Jadi, the existence of oxygen
is a necessary condition for human survival. Nah, kalau kita lihat kalau kita cocokkan berdasarkan definisinya, jadi the existence of oxygen itu harus true in order for human to survive, gitu kan. Nah, tanpa adanya existence of oxygen ini, human survival itu nggak mungkin terjadi. Tapi the sole existence of oxygen alone itu nggak guarantee adanya human survival, karena human survival itu bisa ditentukan oleh faktor-faktor lain, kayak misalkan adanya adequate natural resources ataupun the absence of humanity ending catastrophe or ya dan lain sebagainya. Pokoknya oksigen ini perlu untuk keberadaan manusia, tapi oksigen alone itu nggak cukup untuk menjamin adanya keberlangsungan survival manusia. Sedangkan di sini the sufficient condition itu adalah kondisi yang if true guarantees the outcome, gitu. Jadi human survival is a sufficient condition for the existence of oxygen. Gitu. Jadi kalau kita cocokin dengan definisinya bahwa sufficient condition itu adalah sesuatu yang apabila true dia itu guarantees the outcome. Jadi di sini human survival is a sufficient condition for the existence of oxygen. Jadi kayak dalam kata lain, apabila human survival itu true, maka udah pasti ada oksigen, gitu kan. Tapi human survival ini nggak strictly required untuk existence of oxygen ini untuk terjadi. Dalam kata lain, even if humans didn't exist, oxygen will still exist, gitu. Atau mungkin lebih tepatnya apabila even apabila human tidak exist itu dia itu tidak menjamin bahwa oksigen itu bakal nggak exist, gitu. Sorry kalau agak belibet ya, tapi I hope you guys get the grasp of this whole necessary and sufficient condition, gitu. Nah, gitu ya. Terus di sini kita pindah ke set theory atau teorema himpunan. Di sini kita ada relationship between sets. Di sini misalkan kita punya dua set S1 dan S2. Terus kita punya anggota yang sama. Itu S1 dan S2 kita katakan equal. Tapi kalau misalkan kita punya even at least satu komponen atau elemen yang berbeda dari kedua belah himpunan, itu tidak bisa dikatakan dengan secara equal. Maksudnya kita tidak bisa mengatakan kedua set tersebut adalah equal. Jadi gue mau minum dulu, guys. Terus by the way, di himpunan ini urutan penulisan itu nggak berpengaruh. Jadi kayak kalau misalkan S2-nya 27 FA, it will still be true. It will still be the same set, gitu. It will still be equal. Terus di sini ada subset. Jadi subset itu adalah subhimpunan. Di sini misalkan kita punya T dan S, di mana T itu merupakan, pokoknya anggota T ini juga merupakan anggota S. Semua anggota T itu merupakan anggota S. Kita katakan T is a subset of S. Iya betul. Atau dalam kata lain, T is contained in S or S includes T, gitu. Kalau misalkan kita balik tandanya.
Oke. Itu tentang relationship between sets. Terus ada operations on sets. Jadi selayaknya algebraic concepts ataupun mungkin seperti bahkan logic, set ini juga bisa kita operasikan, dan operasinya ini mirip ya dengan operasi-operasi di logic, dimana intersection ini adalah sama dengan conjunction atau dan, union ini disjunction atau dan complementary ini negation. Dan sekali lagi gue tekankan bahwa set dan logic itu sangat interconnected gitu ya. Mereka ini sebenarnya hampir sebuah subdisiplin ilmu matematika yang sama gitu. Bahkan biasanya dia itu namanya logika dan himpunan gitu. Oke, sorry OOT gitu ya. Tapi begitulah. Nah, terus di sini ada A-B atau A yang bukan B gitu. Ini notasinya bisa ini, bisa ini. Terus ini ya, jadi anggota A dan bukan anggota B gitu. Itu sekilas tentang operations on sets. Terus kita di sini ada concepts juga. Ada operations juga, tapi ini lebih ke visualisasi. Jadi kalau misalkan ini disjunction, union itu disjunction kan. Ini atau ini dan. Jadi kalau atau ya ini semuanya itu kan, jadi A atau B, dia bisa A doang, dia bisa B doang, dia bisa A dan B gitu kan. Jadi dia setidaknya dia tergabung di dalam salah satu dari A atau B. Nah, di intersection ini dia hanya yang beririsan saja, yang A dan juga yang B. Dan komplement ya berarti ya, misalnya kita punya A, berarti dia yang bukan A gitu. Dia yang bukan A, dia yang di luar gitu kan. Oke. Terus di sini kita juga ada hukum-hukum dari operation dari set gitu. Oke, ini nggak terlalu penting-penting banget sih sebenarnya, jadi kayak nggak usah begitu dibahas mungkin ya. Kita langsung masuk ke relations and functions saja. Nah, jadi dalam function ini biasanya terjadi satu input ini dia hanya memiliki satu output, ya kan? Dan outputnya ini bisa sama gitu. Maksudnya apabila apabila input Q memiliki output N dan input R memiliki output N juga, maka itu tetap menjadi sebuah function. Begitu juga dengan korespondensi satu-satu. Ini juga merupakan sebuah fungsi. However, yang bukan merupakan sebuah fungsi ini adalah apabila satu input memiliki dua output. Think of it this way. Jadi apabila kita punya input dan input itu kita masukkan ke dalam sebuah mesin dan mesin itu menghasilkan sebuah output, kan maksudnya nggak bisa ya gitu. Maksudnya kita punya input 1 tapi dia outputnya 2 gitu. Ini kenapa output juga? Jadi input X dan Y output. Kita memiliki input X, apabila kita masukkan ke dalam sebuah fungsi, ini akan berubah menjadi output, yaitu Y.
Nah, tadi balik lagi bahwa satu input ini nggak bisa dia itu tiba-tiba punya dua output gitu dalam sebuah fungsi. Tapi satu output yang sama ini bisa dimiliki oleh input yang berbeda. Misalkan kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat gitu kan. Ini misalkan anggap aja min 1, ini 1, sedangkan outputnya 1. Kan berarti tetap sebuah fungsi kan. Ini tetap sebuah fungsi. Sedangkan ini kalau kita punya x-nya bisa menjadi 2y, ini kayak sebenarnya bukan fungsi. Ini tuh adalah lebih ke relasi gitu. Nah, ini ya. Jadi a relations is a relationship between the variables x and y such that for each value x there may be one or more values of y. Contoh lain mungkin ada expression lingkaran gitu ya. Ini sebenarnya bukan fungsi tapi lebih ke relations. Nah, ini functions is a relationship between independent variable x and dependent variable y such that for each one value of x there is one corresponding value of y. Gitu, ini contoh yang gue pakai tadi ya untuk membuktikan bahwa satu output ini bisa dimiliki oleh dua input yang berbeda. Maksudnya dua input yang berbeda ini bisa menjurus ke dalam, bisa ditransformasikan jadi satu output yang sama gitu. Terus di sini ada jenis-jenis functions, di sini ada polynomial, ada constant function, ada rational function. Polynomial itu multi-term artinya dan general formnya seperti berikut. Terus ada fungsi konstan di mana ini ya fungsinya ya sebuah konstanta aja gitu. Terus ada rational function, ini merupakan rasio dari dua polynomials gitu. Terus nah, ini constant function ini merupakan sebenarnya sebuah bentuk dari polinomial ya. Still a form of polynomial. Tapi dia polinomial degree 0 gitu karena dia x-nya pangkat 0. Jadi ya dia A0 doang gitu, if that makes sense. Terus di sini ada non-algebraic function juga. Dia ini contohnya fungsi eksponensial, fungsi logaritmik, dan fungsi trigonometrik. Contohnya y sama dengan cos x, maybe. Nah, terus di sini terakhir kita ada pembahasan linear system and matrix algebra. Mungkin kalian di sekolah di SMA udah familiar dengan sistem persamaan linear dua variabel gitu ya. Mungkin di sini kita bisa expand jadi lebih dari 2 variabel, 3 variabel, 4 variabel, 5 variabel. Nah, BTW bentar. Oke. Jadi di sini ada matrices as arrays. Jadi di sini misalkan kita punya n variables dan m expressions. Nah, for the system to have exactly one solution for each variables, jumlah expressionnya itu harus sama dengan jumlah variabelnya. Kalau misalkan jumlah expressionsnya lebih kecil daripada jumlah variables, di ini biasanya nggak bisa diselesaikan. Sedangkan apabila m-nya lebih besar daripada n, ini biasanya punya infinite solutions atau multiple solutions. Nah, dalam kasus m lebih besar daripada n ini, dia itu nanti akan jadi parametrik gitu. Dia akan jadi parametrik gitu. Nah, ini biasanya kasus yang terjadi di soal Matdas ya, m sama dengan n sih, yang nggak aneh-aneh gitu. Jadi ya
gitu. Jadi misalkan, gue lanjutin. Jadi misalkan kita punya sistem persamaan linear, koefisien-koefisiennya itu merupakan A11, A12, A1N. Ini bisa kita ubah dalam bentuk vektor matriks. Jadi A11, A12, A1N. Jadi koefisien dan variabelnya ini bisa kita pisah. Koefisien matriks dan variable matrix. Gitu. Jadi itu bisa kita pisah. Nah, untuk apa? Ini untuk apa? Nanti itu kita pakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear tersebut dengan cara salah satunya aturan Kramer. Itu lumayan gampang ya, daripada kalian harus substitusi dan eliminasi satu-satu gitu kan. Mungkin kalau kalian dulu di SMA mengerjakan sistem persamaan linear beberapa variabel itu dengan substitusi dan eliminasi, di sini kita itu punya cara yang lebih efisien gitu dan jauh lebih cepat gitu cara mencarinya. Oke. Jadi di sini ada hukum-hukum operasi matriks juga. Di sini ada addition. Kalau addition itu dimensi matriks harus sama. Jadi ini misalkan 3 kali 2, ini 3 kali 2 juga. Jadi ya pertambahan kalau dijumlahkan ya itu entry masing-masing indeks yang bersesuaian aja. Terus ada multiplikasi skalar. Ini juga sama dengan addition konsepnya. Jadi kalau kita kalikan sebuah matriks dengan sebuah skalar, ingat skalar ya, bukan matriks. Itu dia ya udah masing-masing indices atau indeksnya akan kita kalikan dengan skalar tersebut. Lain hal dengan multiplikasi matriks. Jadi dalam multiplikasi matriks ini kolom dari A itu harus match dengan row dari B gitu. Nah, hasilnya nanti dia akan jadi, misalkan kita punya A 1 kali 2 dengan seperti contoh ya, kita kalikan dengan B 2 kali 3, duanya harus match. Nanti AB itu AB itu dimensinya akan jadi 1 kali 3. Ini ya, sesuai dengan ini. Jadi ya dia akan nembus istilahnya. Gitu. Terus di sini ada di sini kita ada konsep determinan juga. Jadi determinan itu dalam 2 kali 2 by 2 matrix itu didefinisikan sebagai terms berikut: A11, A22, min A21, A12. Atau dalam kata lain AD min BC ya. Kalau misalkan kalian lebih familiar dengan AD min BC, bisa tulis AD min BC. Tapi untuk bentuk lebih formalnya seperti ini. Oke, lalu untuk menghitung matriks 3 kali 3, bentar. Oke, sorry gue habis melakukan sesuatu. Oke, jadi tadi sampai mana ya? Mencari determinan untuk matriks 3 kali 3. Nah, jadi begini ya, untuk cari determinan matriks 3 kali 3 ini gue mungkin kalian juga lebih familiar dengan cara ini ya, cara Sorus gitu. Cara Sorus. Sorry. Jadi di sini kita ekspansi aja. Kita ekspansi ini menggunakan ini dan ekspansi ini menggunakan ini gitu. Lalu nanti kita diagonal ke bawah itu nilainya positif, sedangkan diagonal ke atas itu nilainya negatif. Gitu. Ini lebih gampang sih harusnya sih, daripada kalian
bikin apa, kalian mengalihkan dengan kofaktor gitu. Ini namanya kofaktor. Ini harusnya udah gue bahas di aksi sebelumnya, dan tapi nggak perlu banget sih, maksudnya konsepnya nggak begitu crucial, jadi kayaknya bisa gue skip aja. Yang penting kalian tahu cara menghitung determinan matriks 3x3, karena umumnya itu 3x3 kalau di UTS. Mungkin ada 4x4. 4x4 itu cara menghitungnya juga lebih complicated. Kalian harus pakai yang namanya ekspansi kofaktor atau Laplace expansion. Jadi kalau kalian mau coba pelajarin, jaga-jaga mungkin bisa dipelajari itu juga. Terus di sini ada matrix inverse. Jadi di sini if the matrix A in the linear equation system AX equals D is non-singular. Jadi apabila matriks koefisien ini non-singular, maka inverse dari matriks A ini juga exist. Dan solution of the system will be inverse dari matriks A dikalikan dengan D. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti mungkin di Cramer's rule gitu, untuk mencari solusi dari masing-masing X dalam sistem persamaan linear. Now, by the way, it's also important to note that non-singularity is when the determinant of matrix is not equal to 0. Jadi that A itu tidak sama dengan 0 atau A tidak sama dengan 0 gitu. Terus di sini ya ada ini juga ya, ada Cramer's rule tadi yang gue singgung. Jadi di sini untuk mencari xj, kita itu mencari determinan matriks AJ A subscript J per matriks A. Gitu aja sih sebenarnya. Jadi kayak maksudnya apa nanti lebih jelasnya akan gue bahas di soal. Oke. Segitu mungkin untuk materinya. Mungkin gak terlalu in-depth ya. Gue juga nyadar ini mungkin gak terlalu in-depth. Tapi kayaknya matdes ini lebih bergantung ke intuisi kalian dalam bermatematika. Jadi memang konsep yang bener-bener penting itu nggak banyak banget, tapi memang kalian harus punya intuisinya gitu dalam mengerjakannya. Oke, jadi itu aja untuk materi. Oke, jadi sekarang kita pindah ke contoh soal ya. Jadi di sini di contoh soal 1 ya, biasanya tentang logic, especially tentang necessary and sufficient condition. Nah, di sini ini kita ini enggak tentang, ya mungkin bisa tentang necessary and sufficient condition, mungkin juga bisa enggak tentang necessary dan sufficient condition. Tapi ini adalah tentang implikasi gitu ya. Jadi di sini kita diminta untuk memeriksa apakah pokoknya dia ini punya dua outcome. Jadi 3. Maksudnya soal ini bilang bahwa ada 3 outcome antara P, if P then Q, if Q then P, or biimplikasi bentuknya. Gitu. Nah, kita langsung aja bahas di sini. Jadi di sini gue lihat dulu soalnya. Oke. Jadi we have 1B. Pakai warna putih deh. 1B 1B langsung 1A, sorry guys. 1A di sini pernyataan P-nya adalah positif akan luas. Proposition P itu dibilang bahwa
himpunan P itu terdiri dari X. Genap positif. Nah, dalam kata lain, P ini himpunan P ini memiliki anggota semua possible positive integer, positive even integer numbers, 6, 8, 10 dan seterusnya gitu kan, sampai 2048 sampai seterusnya tak hingga gitu. Jadi dia goes on forever pretty much. Terus juga di sini kita punya pernyataan Q, di mana Q akar 16. Nah, oke. Dalam kata lain, Q ini bisa kita nyatakan sebagai 4. Nah, kenapa nggak 4 dan min 4? Karena dalam bentuk akar seperti ini, apabila kita punya akar X, maka pokoknya apabila kita memiliki bilangan akar dari sebuah bilangan, maka akar tersebut diasumsikan adalah akar non negatif. Ini juga ada di buku ya, pembahasan tentang kenapa asumsi seperti ini tuh ada di buku. Jadi misalkan kita punya X squared, maka akarnya adalah X gitu, bukan min X. Nah, gitu. Oke, gitu ya. Nah, di sini kita punya dua propositions dan kita disuruh mencari tahu hubungan implikasinya antara kedua propositions. Nah, pertama kita cek, benarkah P benarkah? Nah, ini kalau kita bentuk dalam kalimat kan apa ya? Jadi jika X adalah bilangan genap positif, maka X adalah 4. Ini kan nggak bener ya, maksudnya ini pernyataan yang truth value-nya itu nggak bener atau belum tentu bener gitu kan. Tapi kalau kita balik, benarkah Q maka P jika X adalah 4, maka X adalah bilangan genap positif. Nah, bentar ya. Genap positif.
Nah ini kan bener ya, maksudnya jika X adalah 4 maka X adalah bilangan genap positif, dan ini benar. Jadi hubungannya adalah yang ini, jika Q maka P. Nah tadi gue mau bilang bahwa ini tuh ada hubungannya juga dengan set atau teori himpunan. Dalam kata lain, kalau misalkan gue mau tulis jika X adalah member dari ini, bisa gue tulis juga sebagai jika X adalah member dari P, maka X adalah member dari Q. Gitu. Ini bisa kita sebut juga sebagai berikut. Kan nggak tentu bener ya kalau misalkan anggota P dia belum tentu anggota Q. Tapi apabila dia jika X adalah anggota Q, maka X adalah anggota P. Ini udah bener pasti, karena lihat ya, dia ini ada di Q, dia juga ada di P. Jadi gitu untuk nomor 1A. Untuk nomor 1B, kita punya sebagai berikut: X kuadrat 6X 9. Dalam kata lain, ya ini fungsi aja sih. Ini fungsi aja. Terus kita punya Q, di mana Q adalah semua fungsi polinomial. Nah, dalam kata lain, apa tadi? Dalam kata lain, Q adalah semua fungsi Y yang memenuhi bentuk umum sebagai A0 tambah A1 X pangkat 1 tambah A2 X pangkat 2 tambah dan seterusnya. Itu kan sesuai dengan tadi mana ya? Nih, sesuai dengan bentuk ini, polinomial. Nah, kita cek apabila P maka Q jika Y merupakan fungsi dari X kuadrat min 6X tambah 9, maka Y merupakan fungsi polinomial. Ini sama ya konsepnya dengan yang 1A. Atau dalam kata lain, jika Y merupakan anggota dari P, maka Y juga merupakan anggota dari Q.
gitu ya, kalau kalian mau pakai notasi dengan set, kalau kalian mau kaitkan dengan konsep dari set gitu. Terus ini kita cek apakah P implikasi Q itu benar. Jika Y merupakan X kuadrat min 6X tambah 9, maka Y merupakan fungsi polinomial. Dan ini benar ya, karena dia itu memenuhi bentuk fungsi polinomial, dimana dia punya ada X kuadrat, dia punya X, dia punya A0, ini A0, ini sorry, ulangin, ini A1, ini A2 X kuadrat, ini A1 X pangkat 1, ini A0 X pangkat 0. Ini kan bentuknya polinomial ya, jadi dia memenuhi bentuk polinomial, dan dia itu merupakan fungsi polinomial, dan dia benar. Kita cek untuk Q maka P. Jika Y merupakan fungsi polinomial, kalian pasti mungkin udah bisa nebak ya arahnya bakal kemana. H gitu. Nah ini kan maksudnya belum tentu ya. Maksudnya fungsi polinomial bisa take infinitely many other forms than X kuadrat min 6X tambah 9. Jadi Q implikasi P ini nggak benar. Ini benar, ini nggak benar. Jadi hubungannya adalah seperti ini juga. Ini salah, yaudah lah, itulah intinya pokoknya. Sip. Terus kita pindah ke nomor 1C. Gue kehabisan halaman, gue duplicate dulu. Oke, di sini 1C ia adalah himpunan kosong. P adalah terus Q, Y, panjang ya. Oke. Uh, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Sip. Oke, jadi ini gua ubah dulu ya. Mungkin yang atas kita ubah, dalam kata lain P ini adalah
Null set tuh gimana notasinya? Gini ya, bener. Ini notasi null set. Terus dalam kata lain, ini null set itu himpunan dari himpunan kosong ya guys. Maksudnya null set itu adalah himpunan kosong atau himpunan yang tidak memiliki anggota. Jadi di sini bisa kita tulis juga sebagai berikut. Ini adalah notasi dari null set. Jadi kayak cuman kurung kurawal doang 4 biji gitu. Sip. Dalam kata lain yang bawah ini yang Q dalam kata lain Q nah kita cari dulu irisan dari A dan B. Kita cari irisan dari A dan B. Nggak ada ya guys, nggak ada. A dan B ini nggak ada irisannya. Jadi dia itu juga sama dengan gue tulis kayak gini. Dia juga nggak ada irisannya. Dia ini himpunan dari Y sebenarnya. Tapi karena Y adalah himpunan kosong, jadi gue tulis seperti ini juga. Atau null set juga. Nah ini sebenarnya konsep dari null set ini udah gue jelasin di kelas di asistensi. Mungkin kalian ini ya, ini gue ambil juga dari slide asistensi di offline. Jadi ini ada null set. Jadi itu adalah set yang tidak memiliki elemen sama sekali. Dan null set ini, fun fact, merupakan is a subset of every other set. Every possible set. Sip. Kita udah tahu hal tersebut, maka di sini kita bisa menarik kesimpulan. Karena dua-duanya sama dengan subset. Karena keduanya merupakan subset sama null set, jadi kita bisa langsung aja. Karena P itu adalah null set dan Q adalah null set, berarti ya udah, ini gue langsung simpulkan aja bahwa P itu biimplikasi Q gitu. Ini karena P ke Q true dan Q ke P juga true. Begitu. Selesai untuk nomor 1. Sekarang kita pindah ke nomor 2. Ini tentang set H. Tentang set theory. Dimana di sini kita dikasih info bahwa ada 200 pengunjung dalam sebuah bioskop, bla 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 bla. Oke, kita tulis dulu informasinya ya. Ini dia minta apa sih? Oke. Kita sekalian mengerjakan nomor A, 2A gitu. Jadi 2A di sini kita punya himpunan semesta. BTW di sini kita menggunakan konsep kardinalitas ya guys. Jadi di sini kita punya kardinalitas S itu ada 200. Kardinalitas itu sebelumnya adalah jumlah dari anggota dari sebuah set tersebut. Begitu. Jadi di sini kita punya kardinalitas S. Terus kita punya, atau dalam kata lain kalian juga bisa pakai ini ya. Ini juga bisa. Mungkin ada beberapa kalian yang lebih prefer pakai notasi ini, silakan. Tapi gue lebih prefer pakai notasi kardinalitas S yang ini. Karena lebih simpel aja. Terus di sini kita ada informasi 45%, 60%. Oke. Jadi di sini kita punya K, di mana K adalah komedi, itu merupakan 52% dari total pengunjung.
Berarti 52% kali 200 itu hasilnya 104. Terus kita ada kardinalitas horor, itu dia sebesar 45% ya. 45% kali 200 itu adalah 90. Lalu ada kardinalitas drama 60. Ini adalah 120 orang. Terus kita punya komedi horor 25, drama horor 28, komedi drama 36, enggak sama sekali. Oke. Jadi keadaan H adalah 25%, 50. Terus tadi ada drama dan horor. Tadi kalau nggak salah 28%. Dan ada ini sebesar komedi dan drama itu 30% dari 260 orang. Terus tadi ada yang enggak sama sekali selain ketiganya. Berarti ini ya notasinya. Komplement itu 6% kali 200, 12 orang. Bener gak gue angkanya? Oke. Oke. Jadi ini adalah informasi. Kita diminta untuk apa tadi namanya? Membuat diagram Venn. Ntar gue lihat dulu soal yang lain. Oke. Di diagram Venn-nya kita di sini buat dalam bentuk sederhana dulu aja. Kita buat dalam bentuk sederhana dulu. Aku juga mau. Gue copy aja dah. Jadi kita buat dalam bentuk sederhana dulu. Terus kita punya himpunan semesta. Seperti berikut. Di sini kita punya K komedi, kita punya horor, kita punya drama. Dan ini adalah himpunan semesta. Nah, dia minta diagram Venn yang berhubungan dengan informasi di atas. Jadi oke, ini kita gambar seperti ini dulu ya, for the time being. Terus di soal B dia minta pengunjung yang menyukai menonton ketiga jenis film tersebut. Berarti dia ini diminta cari yang suka ketiganya kan, gitu. Karena dia suka ketiganya berarti dia beririsan di tiga-tiganya. Berarti ini ya, dia minta di daerah ini, gitu. Cara mencarinya gimana? Berarti kita harus ntar gue menyusun kalimatnya dulu. Oke. Jadi
kita harus cari pertama pengunjung yang at least suka satu film. Ini kan berarti 200 dikurang 12 ya, karena cuman 12 orang yang gak suka sama sekali. Jadi sisanya pasti suka setidaknya satu film. 188 orang. Terus untuk mencari orang yang dia kan minta yang menyukai ketiga jenis film tersebut. Kalau kita formulasikan, dia itu oke, kita ambil dia dari sini dulu. Ambil dari sini dulu. Salah, dari yang informasi yang kita udah punya. Nah, dia itu kan berarti kalau misalkan dia setidaknya suka satu film, dia itu merupakan anggota dari K2, K, terus H, terus D dikurang K himpunan H, K irisan H dikurang ditambah irisan H ditambah K irisan D ditambah K irisan gitu. Ini mungkin agak membingungkan, tapi gue coba jelasin di sini. Jadi di sini orang yang suka setidaknya satu. Berarti kan ini dia anggota dari keseluruhan diagram Venn ini kan, tanpa ada overlap gitu. Dia ini adalah gue sesuaikan dengan notasi matematikanya, maksudnya ekspresi matematikanya. Jumlah orang yang jumlah orang yang K, terus jumlah orang yang H, ini overlap nih. Oke. Ditambah jumlah orang yang D. Wah, overlapnya makin banyak nih. Dia overlap di sini, dan most importantly dia overlap di tengah. Jadi di tengah nih overlap 3 kali. Nah, terus cara mengatasi overlapnya ini kita kurangin dengan K irisan H. Pertama kita atasi dengan K irisan H. Jadi K irisan H ini kan ibaratnya dia ini gimana ya gue jelasin. Jadi dia ini kan yang di sini nih. Yang di sini dia kan overlap 2 kali. Itu kita kurangin, dan di sini dia overlap juga sekali, kita kurangin juga dengan yang situ. Jadi kita kurangin dengan K irisan H ini kan, jadi sisa dia doang di tengah. Terus kita tambah dengan D irisan H. Kita tambah dengan D irisan H. Lalu kita tambah lagi dengan kita kurang dengan D irisan H. Ini kita kurangin nih tengahnya. Terus ini juga kurang. Ini jadi sisa satu overlap dong.
Dan juga likewise di sini kita kurangin. Gitu. Ini sorry ya, gue ada salah. Hey. Gitu. Pokoknya ini kalian ingat aja nih konsep kardinalitas ini. Dan ini inklusi eksklusi mungkin lebih tepatnya konsepnya. Nah terus karena kita udah botakin dia 3 kali yang di tengah, jadi dia ini sebenarnya yang tengah ini botak guys. Yang tengah ini bolong karena dia overlap 2 kali, tapi kita kurangin 3 kali gitu. Oleh karena itu kita harus tambal dia. Makanya di sini kita tambah dengan ini, gitu kan? Gitu, intinya konsepnya seperti itu. Nah, di sini kita bisa menggunakan informasi yang sudah tersedia. Jadi 188 sama dengan 104 tambah 90 tambah 120 dikurang 50, 56, 50 60, sorry. Terus ditambah dengan yang tadi 3 itu di tengah. Yang suka 3-3-nya itu adalah yang suka 3-3-nya dibilang gak sih? Oh, ini yang kita cari justru. Sorry. Jadi di sini ada jumlah pengunjung yang menyukai ketiga film tersebut. Ini berapa? Jadi kalau kita rearrange, ini hasilnya adalah, pokoknya ini kalau dipindah ruaskan hasilnya adalah 188 kurang 148 itu 40 hasilnya. Jadi orang yang di tengah itu hasilnya 40 gitu. Oke, ini mungkin agak aneh ya, cuman I hope it makes sense karena emang himpunan ini agak tricky guys. Oke, kita diminta untuk bahkan kita harusnya ini udah bener ya, dia menyukai ketiga film tersebut, berarti dia irisan 3 kali gitu, benar sesuai dengan ini. Gue duplikat halaman dulu. Terus kita diminta untuk mencari tadi udah yang hanya 3 film. Dia minta sekarang 1 dari ketiga jenis film tersebut. Berarti dia minta hanya komedi, hanya drama, dan hanya horor. Kita coba mulai dari hanya komedi. Hanya komedi dan horor. Atau enggak gimana ya? Hanya komedi aja deh. kita mulai dari hanya komedi.
Berarti dia kan kalau misalkan hanya komedi, kalau misalkan hanya komedi kan berarti dia dia kan ini aja kan gitu. Berarti cara carinya adalah kita cari pakai, kita punya ini, kita kurangin dengan ini, kita kurangin dengan ini, kita tambah dengan yang di tengah. Kita kurang tengah gitu. Nanti kalau untuk hanya komedi kita dapat cara carinya adalah itu berarti K dan H sorry, ini agak complicated memang. Gue tulis seperti ini dulu. Oke. Karena kita harus cari hanya K dan H dan hanya K dan D, berarti kita undur dulu pengerjaan ini. Kita di sini cari dulu hanya K dan H. Kalau hanya K dan H berarti dia mau cari di sini kan. Cara carinya adalah K dan H dikurangin yang tengah. Gitu aja. Berarti ini 50 kurang 40, ini 10. Hanya H dan D. Ini berarti sama konsepnya. Kalau hanya H dan D berarti hanya horror dan drama. Berarti kan dia ini. Berarti kan dia ini. Cara carinya adalah ya berarti ini kita kurangin dengan yang di tengah 3 itu. Berarti ini adalah 56 16. Sama ya dengan yang terakhir. Kurang 40 gitu. Terus hanya kalau kita mau cari hanya komedi, berarti ini yang tadi kita udah cari. Berarti ini kalau K saja di ini adalah kita masukin aja, berarti ini 104 kurang 10 kurang 20 kurang 40 kan. Ini adalah 34.
hanya horor H saja. Ini semua yang suka horor dikurangin yang hanya horor dan komedi, dikurangin yang hanya horor dan drama, dikurangin ketiganya. Jadi dia 90 ya tadi ya, yang suka horor dikurangin 10, dikurangin 16, dikurangin ketiganya itu tadi 40 ya. Hasilnya adalah 24. Terakhir yang drama saja. Ini cara-carinya yang semua yang suka drama dikurangin yang suka drama dan horor, dikurangin yang suka hanya drama dan komedi, kurang yang suka ketiganya. Berarti dia tadi tuh 120 dikurang hanya drama dan horor, 16 dikurangin hanya drama dan komedi, 20 dikurangin 44 gitu. Ini untuk cari yang C. Hitung jumlah pengunjung yang menyukai setidaknya sekurang-kurangnya 2 dari 2 jenis film tersebut. Berarti udah ya guys, ini sebenarnya udah kejawab seiring kita ngerjain nomor C gitu. Sekurang-kurangnya 2 dari jenis film tersebut. Sekurang-kurangnya 2. Oh berarti iya, berarti cara carinya sekurang-kurangnya 2. Berarti dia yang kita jumlahkan, gue tandain pakai ini. Tidaknya 2, berarti kita jumlahin ini, kita jumlahin ini, kita jumlahin ini. Mereka kan hanya K dan H, hanya H dan D, dan hanya K dan D. Terus kita jumlahin juga dengan orang yang suka ketiganya. Sip. Ini berarti kita tinggal masukin berdasarkan info yang udah ada aja. 34 tambah 44 tambah 24 tambah 40. Salah. Maksud gua adalah salah masukin guys. 16 10 20. 16 tambah 10 tambah 20 hasilnya adalah tambah 40 juga. Tambah 40 juga. Hasilnya adalah 86 orang. Begitu untuk nomor 2D. Dan untuk nomor 2 berarti udah selesai. Next kita mengerjakan soal nomor 3. Ini adalah tentang functions ya. Functions. Di sini kita soalnya adalah dikasih fungsi quantity demand dan quantity supply. Terus diminta untuk menyatakan fungsi di atas dalam bentuk keseimbangan pasar. Berarti ini ya udah sama dengan Q sama dengan QD sama dengan Q saja. 3A QD sama dengan QS. Dimana min P kuadrat 3P 20. P kuadrat 10P tambah 5. Bener gak nih? Oke, bener. Berarti ini dia minta fungsi dalam keseimbangan pasar, ya udah gini aja. Udah gini doang ya? Sumpah gak sih? Oke, ini doang bener ternyata. Terus 3B
dia minta dalam bentuk keseimbangan, dia minta P star dan Q star. Berarti kalau kita cari P star, kita udah punya nih dari persamaan equilibrium yang di atas. Berarti kita pindahin aja. Bentuknya akan jadi 4P kuadrat min 7P min 15 sama dengan 0. Karena ini bentuknya persamaan kuadratik, kita bisa mencari faktor-faktor dari persamaan kuadrat ini. Nah, kalau sebenarnya kalian bisa pakai rumus ABC ataupun pakai rumus apapun yang kalian mau, cuman di sini pakai faktorisasi, cara faktorisasi cocokologi juga seharusnya bisa sih. Jadi kalau misalkan bentuk persamaan yang kayak gini, nanti berarti akar-akarnya adalah, berarti di sini 4P plus 5 dan P min 3. Ini cara faktorisasi biasa ya, kalau kalian di SMA udah belajar. Ini ya faktorisasi pada umumnya. Atau kalau kalian kurang adept dalam cocokologi itu, kalian bisa pakai rumus ABC. Mana dia adalah min B plus minus akar 4AC ya. Akar 4B kuadrat min akar 4AC per 2A. Ini kalian bisa cari pakai ini rumusnya. Nanti kalian dapat X1 dan X2. Tuh. Atau P1 dan P2 in this case. Gitu. Nah, di sini kita dapat akar P1 adalah, pokoknya P itu bisa take the value of berarti 5/4 min 5/4 atau P sama dengan 3. Nah, karena yang ini adalah negatif, jadi dia nggak mungkin harganya negatif. Jadi kita pakai yang P sama dengan 3. Sip. Terus kita udah dapat P equilibrium. P equilibrium adalah sama dengan 3. Kita bisa masukin P ini ke dalam fungsi quantity manapun untuk mendapatkan quantity equilibrium. Substitute QD misalkan. Berarti nanti dia jadi Q star sama dengan 3 dikali. Nah, kita masukin ke quantity apa tadi? Demand ya. Berarti quantity demand adalah 3 kuadrat min 3P 3 kali 3 tambah 20. Ini berarti hasilnya adalah bentar, gue ada salah kah? QD min P kuadrat min 3P. Ini harusnya min P kuadrat min 3P. Oh, min 9. Iya, ini min 3 kuadrat. Ini min 9 plus 20. Hasilnya Q star-nya adalah 2, berarti kan? Begitu, Q star-nya adalah 2. Q star-nya adalah 2. Udah dapat deh Q star-nya 2. Nah, ini udah dapat P star, udah dapat Q star. Terus kita diminta untuk apa lagi tadi? Gambarkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, harga, dan kuantitas keseimbangan. Kita gambar di sini coba.
gambar di sini, ini adalah price, ini adalah quantity. Untuk fungsi demand dia kan downward sloping. Berarti kita masukin dulu nih fungsi demand. Fungsi demand kita tulis ulang bahwa fungsi demand adalah min P kuadrat min 3P plus 20 kan. Nah, kita coba untuk plotting. Apabila kita mau plotting QD, berarti pertama kita set QD sama dengan 0. Apabila QD 0, maka P-nya adalah P kuadrat tambah 3P sama dengan 20 gitu kan. Nanti di sini kita dapat bahwa, atau enggak ya, kita bisa untuk jadi gini kan. Terus nanti kita bisa faktorisasi. Nanti kita dapat bahwa P-nya ini ada di 3,2. P-nya di 3,2. Terus apabila P 0, maka QD-nya adalah 20. Berarti QD-nya 20. QD sama dengan 20. Benar ya? Terus kita gambar garis QS. QS adalah 3P kuadrat minus 10P tambah 5. Apabila QS sama dengan 0, maka 3P kuadrat minus 10P tambah 5 adalah 0. P ada di 1,67. Pokoknya ini kalian nanti solve aja untuk P-nya gitu. Tadi yang atas ini adalah 20. Apabila QS-nya ada 0, maka apabila QS-nya 0, maka P-nya 167. 167. Salah guys, ini ada yang salah, gue ada yang keliru, bentar. Ini bukan 20 ya, ini harusnya price. Itu 3,2. Nah, apabila P sama dengan 0, maka QS sama dengan 5. Bentar guys, ada yang salah nih. Ada yang tak betul. Saat QS 0. Oke. Jadi gini.
Oke. Nanti, sorry guys, habis minum. Nanti kita diminta untuk mencari fungsi apa namanya? Apa tadi? Fungsi penawaran. Oke, harga dan kuantitas. Ya udah, harga berarti tadi kita dapat di 3. Deh, kok begini guys? Harga kita dapat di 3, P star sama dengan 3, dan quantity star adalah 2. Begitu deh. Udah selesai untuk nomor 3 ini doang. Kita lanjut ke nomor. Oke, kita ke nomor terakhir. Ini tentang linear system and matrix algebra. Gitu kan? Gue langsung ngerjain aja. Jadi di sini ada 3 tokoh dan 3 komoditas. Jadi di sini kita bentuk dulu untuk masing-masing. Ini nyatakan pengeluaran Ricci dalam bentuk persamaan, lalu disusun dalam bentuk matriks. Ada hintnya, pengeluaran sama dengan harga kali jumlah barang 1A. Jadi untuk Ricci itu 3K, 2T, 6J, 24. 3K, 2T, 6J, 24.000. Untuk Devin, dia 24323. 24323. Dan William 3353. Oke, ini dalam bentuk persamaan. Dalam bentuk matriks, however, bentuknya akan menjadi seperti berikut. Ini matriks A atau matriks koefisien. Itu adalah 3. Jadi kita culik aja koefisien dari masing-masing. Kita culik 2, 4, 3, 5, 3, 4. Ini adalah matriks koefisien atau matriks A. Seterusnya kita ada matriks variabel. Ini bentuknya seperti ini. Dia adalah KTJ. Dan kita ada matriks constant atau K. Umumnya K kalau constant. (24), (23) dan 33.
Ini udah dalam bentuk matriks. Sudah dapat 8 poin. Lalu untuk B, periksa kondisi non-singularity dari sistem persamaan tersebut. Non-singularity saat determinan matriks koefisien tidak sama dengan 0. Kita cek matriks koefisien berapa sih determinannya? 3, 2, 6, 2, 4, 3, 5, 3, 4. Kita pakai cara Sarus. 3, 2, 5, 2, 4, 3. Ini kalau diagonal ke bawah itu adalah positif, sedangkan diagonal ke atas nilainya negatif. Ya kan? Berarti determinan A adalah 3 kali 4 kali 4 tambah 2 kali 3 kali 5 tambah 6 kali 2 kali 3 dikurangi dengan 5 kali 4 kali 6 dikurangi dengan 3 kali 3 kali 3 dikurangi dengan 4 kali 2 kali 2. Ini adalah hasilnya adalah 48 tambah 30 tambah 36 dikurang 120 dikurang 27 dikurang 16. Maka A adalah kalkulator minus 49. Dan ini tidak sama dengan 0. Non-singular. Sip. Dia minta kondisi singularity, dia interpretasi dia non-singular dan memiliki inverse. Memiliki inverse dan memiliki satu solusi unik. Ini interpretasinya. Artinya satu unique solution itu satu set harga yang unik untuk kaos, jaket, dan tas. Begitu. Yang C, kita minta harga barang dengan pendekatan Kramer. 4C. Kita bikin dulu matriks A T. Matriks AT adalah ini kita pakai untuk mencari determinan, kita untuk cari pakai solusi dari T. Nanti T-nya sama dengan berapa, kita dapat dari ini. Kita hitung dulu AT-nya berapa. AT itu adalah kita ganti, pokoknya kita ganti kolom pertama, karena kolom pertama adalah punyanya si variabel K, jadi kita ganti dengan kolom pertama dengan matriks konstan. Jadi nanti kalau kita mau cari, yang buat misalkan buat T, karena T dia punya tengah, nanti yang tengah diganti dengan matriks konstan gitu. Ini adalah berarti 2, 4, 3, 6, 3, 4.
Nah, ini hitung determinannya. Nanti hasilnya adalah minus 196.000. Ini belum selesai ya, tapi ya. Untuk mencari T-nya, berarti determinan AT, A dibagi determinan A, berarti min 196.000 dibagi dengan A-nya adalah min 49. Kalau kamu hitung nanti hasilnya adalah 4.000 dalam satu tas harganya. Begitu juga untuk kaos ya, ini K harus ya. Maaf banget. Jadi, apa ini? Ini harusnya K. Ini harusnya K ya guys. Ini harusnya K. Karena kaos ini adalah kolom pertama punya. Jadi kita replace kolom pertama dengan matriks konstanta. Nah, ini kita coba ke kasus kedua di mana kita mau cari harga tas, baru harga tas ini ya. Kita replace kolom kedua dengan matriks konstantanya. Ini dengan 325. Baru di sini 24.000. Di sini 23.000. Dan di sini adalah 33.000. Di sini 3, di sini 6, di sini 4. Nanti kalau kalian cari determinannya, itu adalah min 147.000. Nanti harga tasnya masing-masing adalah kalian bagi determinan AT dengan determinan A, yaitu min 147.000 dibagi dengan minus 49. Hasilnya adalah 3.000. Begitu juga dengan kaos. Caranya sama, cuman kita ubah kolom terakhir dengan matriks koefisien. Rp4.000, Rp23.000, Rp33.000. Hasilnya adalah, kalau kalian hitung, min 49.000. Nanti untuk mencari harga dari masing-masing kaos, kita bagi seperti yang tadi, sama minus 49.000 bagi minus 49. Berarti harga masing-masing kaosnya adalah 1.000. Kita dapat untuk nomor C. Ini dengan metode Kramer. Untuk yang 4D ini agak PR karena kita diminta untuk substitusi masing-masing dan eliminasi, dan juga membandingkan jawabannya dengan cara Kramer. Ya udah, kita eliminasi persamaan coba eliminasi persamaan 1 dan 2, dimana nanti dia kita ubah jadi 6K 4T. Ini harusnya sama ya guys dengan jawabannya, jadi sama dengan 48.000. 2K 4T tambah 3J 23.000. Ini nanti akan jadi 8K kurang ya, 4K tambah 9J, hasilnya adalah 25.000. Ini kita tandanya sebagai persamaan 4. Lalu dari 2 dan 3 kita juga bisa, ini 1, ini 2. Dari persamaan 2 dan 4 kita juga bisa 2K tambah 4T tambah 3J. Kita
Kita kalikan 3 aja biar gampang. Dan yang bawah kita kalikan 2. Ini 6K tambah 12T berarti tambah 9J 69.000. Terus yang persamaan lagi berarti 20K 12 sama 16J. 16J sama dengan 132.000. Ini kita kurang nanti berarti 14K tambah 7J sama dengan 63.000. Ini kita namai persamaan 5. Ini persamaan 3 ya. Ini persamaan 2, persamaan 3. Ini persamaan 5. Terus kita selesaikan sistem 4 dan 5 dengan substitusi. Jadi ini 5 bisa kita ubah bentuknya jadi J sama dengan 63.000 dikurangin 14K per 7. Berarti J 9.000 2K. Substitusi maaf guys, substitusi keempat 4K ditambah 9 kali 9.000 ditambah dikurang 14K 2K. Ini nanti kalau kalian ubah bentuknya min 14K sama dengan min 56.000 K. Min 56.000. Tikanya sama dengan 4.000. Nah ini karena kita dapat K 4.000, kita subs ke 5. J sama dengan 9.000 kurang 8.000. J nya adalah J-nya adalah 1000. Lalu kita dapat K, dapat J, kita bisa substitusi ke salah satu yang kita mau. Ini ada yang salah ya. Maaf guys, ini harusnya J. Harusnya J. Terus nanti substitusi aja ke salah satu persamaan yang ada. Kita substitusi ke 2K 4T3J 2 kali K 4.000 tambah J nya adalah 4T tambah 3J 3 kali 1000 adalah 23.000. Nanti 4T berarti
23.000 dikurang 8.000 dikurang 3.000. Nanti 4T adalah 12.000, T-nya adalah 3.000. Sama ya guys, seperti dengan cara yang di atas, cara Kramer. Kesimpulannya adalah cara Kramer dan cara eliminasi substitusi menawarkan hasil yang sama begitu, namun untuk efisiensi lebih efisien menggunakan cara Kramer, khususnya apabila sistem persamaan linear itu memiliki banyak variabel dan banyak persamaan gitu. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf apabila penjelasannya agak ngalor ngidul gitu, karena ini gue bikin agak jam 4 pagi gitu. Jadi semoga ini bisa bermanfaat untuk bantu kalian mengerjakan UTS begitu. Terima kasih guys.